Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah mengawali pembahasan dengan bahasan yang berkaitan dengan nasabnya, yaitu nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai beliau sampai dengan Adnan, artinya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Hashim dan seterusnya sampai dengan Adnan. Kemudian kunyahnya yang populer adalah Abul Qasim, selain juga ada kunyah yang lain dari beberapa literatur. Kemudian bahasan berikutnya adalah berkaitan dengan ibundanya, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya adalah Aminah. Dan pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampai pada bahasan bahwa ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Aminah ini dengan bapak Nabi SAW yang namanya Abdullah bertemu di kakeknya, di Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib yang sampai seterusnya nanti ke Adnan. Dan ini salah satu kelebihan dari nasab. Kalau kita memberikan perhatian pada nasab, maka kita akan lihat bahwa nasab itu nanti akan mempertemukan kita dengan orang-orang dekat kita pada kakek yang kesekian. Entah itu kakek yang keempat, kelima, atau mungkin ketujuh. Tapi kakek yang kita kenali lewat nasab tersebut menunjukkan bahwa kita ini satu keluarga yang sebetulnya punya hubungan yang sangat erat. Nah, kemudian kita akan masuk ke bahasan berikutnya, bahasan baru, yaitu bahasan yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masuk ke bahasan berikutnya. Ini kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara kelahiran, biasanya kita menyebutnya dengan maulid. Dalam bahasa Arab juga disebut dengan milad. Jadi maulid dengan milad itu bisa menunjukkan yang berkaitan dengan kelahiran. Tapi yang ditunjukkan dengan kata tersebut ada dua, bisa waktu dan bisa tempat. Artinya kapan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kemudian di mana Nabi SAW dilahirkan. Sudah kita berikan pengantar pada pembahasan sebelumnya bahwa bukunya Imam Nawawi ini punya keunggulan. Penyajiannya sederhana, tetapi beberapa datanya lengkap dibanding buku-buku yang sejenis. Sekarang kita bisa lihat di sini. Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah. Ini lihat pendapat yang beliau sebutkan, tetapi kemudian nanti akan beliau sebutkan pendapat lain. Dan ini yang populer di kita. Kalau kita menyebut kapan Nabi SAW dilahirkan, kita menyebutnya tahun gajah. Sebelum lanjut, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa penyebutan tahun gajah itu bukan berarti bahwa bangsa Arab mengenal nama-nama tahun dengan binatang. Seperti tahun Cina. Artinya tahun kera, kemudian ada ular, ada yang lainnya, bukan. Ya, kebetulan ini tahunnya gajah. Karena di kalangan bangsa Arab tidak dikenal istilah ada tahun semut, ya tahun kucing, tahun kera, tahun misalnya beberapa jenis ular, misalnya atau unggas dan yang lainnya. Penyebutan tahun dengan nama tahun gajah karena ada peristiwa penting pada tahun tersebut yang berkaitan dengan binatang gajah ini, yaitu pasukan Abraha dengan kekuatan besarnya luar biasa, mengerahkan pasukan dan pasukannya menggunakan gajah. Ini termasuk yang tidak lazim. Betul-betul tidak biasa. Bisa dibilang aneh, ya. Dibilang tidak wajar, tidak normal, ya. Karena memang pada saat itu kalau orang berperang jarang menggunakan gajah untuk kendaraan. Kalau menggunakan kuda, ya itu lazim, biasa. Tapi berperang menggunakan gajah dan pasukan dalam jumlah yang besar, banyak, dan gajahnya bukan cuma satu. Nah, ini yang jadi latar belakang penamaannya. Dalam beberapa riwayat disebutkan nama gajah yang ditumpangi oleh Abraha. Namanya Mahmud. Nah,
Itu berkaitan dengan penamaannya. Jadi kita pada saat mendengar tahun gajah, kita belum mendapatkan angkanya. Sementara biasanya kalau kita bicara tahun itu berhubungan dengan angka. Kan kalau misalnya sekarang kita ditanya, misalnya Mas Anies lahir tahun berapa? Itu menyebut angka. Menyebut tahun 1900 sekian. Nah, menyebut angka itu karena memang itu yang paling mudah untuk mengenali. Saat itu, bangsa Arab belum mengenal dengan perhitungan seperti itu. Itu sebabnya penghitungan tersebut menyulitkan. Sebab orang akan sulit menghafalnya. Tentu bagi yang hidup belakangan akan sulit mengenalinya ketika belum ada hitungan tahun-tahun. Kita sekarang dengan mudah menyebut bahwa persebaran atau mulai adanya COVID-19 ini pada tahun 2020, bulannya Maret. Kita menyebutnya dengan bulan Maret, kemudian tahun 2020, dan untuk di luar Indonesia dimulai dengan bulan apa dan seterusnya. Itu bisa dengan lebih akurat atau bahkan lebih detail, bisa sampai ke tanggalnya, karena memang sudah ada angka-angkanya. Bayangkan seandainya kalau kita menghafal dengan peristiwa yang paling besar yang terjadi pada tahun tersebut, berikut urutannya. Tentu ini tidak mudah. Sebab peristiwa yang besar itu ukurannya apa, kemudian di awal, pertengahan, atau akhir tahun. Itu yang menyulitkan. Jadi tahun ini misalnya, sekarang kita sudah sampai bulan November. Untuk menyebutkan peristiwa terbesar itu apa? Peristiwa terbesar yang terjadi sepanjang tahun 2021 ini. Kalau seandainya belum ada tahun 2021, yang kita semua sudah sepakat misalnya, mulainya Januari sampai dengan Desember, atau mulai Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Kira-kira mau menyebut apa? Jadi kita menamakan tahun ini adalah tahun apa? Ketika kita mau menyebut itu, kita akan kesulitan. Karena apa? Karena kita bisa jadi kesulitan melihat peristiwa yang paling besar itu apa dari peristiwa-peristiwa yang ada. Ya kalau sekarang lagi ramenya yang sedang diberitakan skandal korupsi berhubungan dengan PCR dan atau berhubungan dengan COVID-19 ini. Nah, apakah itu yang terbesar di tahun 2021? Ada yang ngotot dan mengatakan ini yang paling besar karena angkanya triliunan, sementara yang lain masih cuma miliaran. Nah, apakah ukurannya dari besarnya nilai secara ekonomis atau besarnya dari sisi pengaruh sosialnya atau apanya? Ya itu yang ya, kita bisa jadi sampai bulan ke-11, bulan November kita masih belum sepakat. Ya belum sepakat ini menggunakan apa ini? Mau pakai nama tahunnya dengan tahun apa di awal tahun, tengah tahun, akhir tahun. Sampai akhir tahun kita bisa jadi belum sepakat karena bisa jadi ternyata peristiwa yang paling besar justru terjadi di Desember. Nah, itu tambah sulit lagi. Artinya untuk menentukan itu karena rentangnya 1 tahun itu dari awal sampai akhir tahun. Tapi ala kulihal, sejelaskan ini supaya kita bisa memahami bagaimana penyebutan tahun yang dikenal di kalangan masyarakat pada saat itu. Jadi penyebutan tahun gajah bukan berarti mereka mengenal penyebutan tahun itu berdasarkan nama-nama hewan. Bukan. Apalagi membentuk pola. Misalnya setelah tahun gajah, kemudian tahun berikutnya misalnya kancil atau serigala atau harimau. Nggak ada pola. Ya, tidak ada pola seperti itu. Jadi berdasarkan peristiwa yang besar. Apa yang peristiwa yang besar? Ya, tergantung kita mau menyebutnya apa. Karena dilihat dari yang paling besar yang terjadi pada saat itu. Tahun itu yang terbesar adalah peristiwa pasukannya Abraha yang menggunakan gajah. Nah, tetapi ini kelebihan Imam Nawawi di sini, beliau menyatakan ada yang mengatakan 30 tahun setelahnya. Jadi, kita coba cermati,
Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan 30 tahun setelah tahun gajah. 30 tahun setelah tahun gajah. Ini yang beliau atau Imam Nawawi sebutkan. Nah, kita lihat di sini Al-Hakim Abu Ahmad mengatakan, ada yang mengatakan 40 tahun setelahnya. Nah, ini sudah masuk pendapat ketiga. Jadi ada yang mengatakan di tahun gajah, ada yang mengatakan 30 tahunnya, ada yang 40 tahun setelah tahun gajah. Ada pula yang mengatakan 10 tahun setelahnya. Penjelasan ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abdul Qasim Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq-nya. Jadi 4 ini kalau mau diurutkan, kapan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Di tahun gajah, atau 10 tahun sesudahnya, 30 tahun sesudahnya, atau 40 tahun sesudahnya. 10, 30, 40. Jadi 4 ini. Nah, kemudian Imam Nawawi mengatakan yang sahih dan masyhur adalah bahwa beliau dilahirkan pada tahun gajah. Ini yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi. Kita bisa lihat di catatan kakinya ini, Al-Hafidh Az-Zahabi mengatakan tidak mustahil bahwa kesalahan itu terjadi pada orang yang mengatakan 30 tahun atau 40 tahun. Seakan-akan ia hendak mengatakan hari, lalu ia mengatakan tahun. Artinya bukan tahun, tapi maksudnya adalah hari. 30 hari atau 40 hari, bukan 30 tahun atau 40 tahun. Nah, itu untuk tahunnya. Jadi, kalau mau kita bicara tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada 4 pendapat yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama di tahun gajah, pendapat kedua 10 tahun setelah tahun gajah, pendapat ketiga 30 tahun setelah tahun gajah, pendapat keempat 40 tahun setelah tahun gajah. Nah, ini 4 pendapat berkaitan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, itu berkaitan dengan tahunnya. Masih ada berikutnya bulan dan kemudian hari atau tanggalnya. Ini berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum lanjut, saya ingin menegaskan kembali bahwa ini yang menjadi alasan kenapa kita memilih buku ini dijadikan acuan, dijadikan rujukan dalam bahasan kita. Kenapa kok bukan yang lain? Ya. Kenapa buku ini yang dijadikan rujukan? Ya. Kenapa buku ini yang dijadikan acuan? Karena kepakarannya Imam An-Nawawi yang tidak diragukan lagi oleh para ulama, yang Imam Nawawi jelas ketika menyusun ini beliau mencoba untuk mengumpulkan beberapa pendapat yang ada dari yang beliau ketahui, dan kita jadi tahu dari buku yang singkat ini, sederhana ini, ternyata ulama tidak sepakat untuk tahunnya. Tapi kemudian dari pendapat yang beragam tadi, Imam Nawawi mengatakan bahwa yang sahih dan masyhur. Dan itu yang masyhur artinya populer, dikenal. Seperti halnya kalau kita menyebut selama ini, kapan lahir Nabi Muhammad SAW? Beliau dilahirkan tahun gajah. Penyebutan itu tidak salah. Tapi dengan belajar kita jadi tahu, oh ternyata ada juga yang berpendapat 10 tahun setelah tahun gajah. Ada yang mengatakan 30 atau 40 tahun. Meskipun tidak semua tempat ketika kita mengenalkan sirah nabawiyah cocok dengan pendekatan itu. Karena disajikan dengan ulasan yang menyertakan beberapa pendapat, bisa jadi dirasa kurang pas. Langsung aja pada kesimpulan akhirnya. Nah, berikutnya, Ibrahim bin Al-Mundhir Al-Hizami. Beliau adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Kita semua ketahui ya, kita kenal Imam Bukhari. Ini gurunya, yaitu Ibrahim bin Mundhir Al-Hizami.
kemudian Khalifah Ibnu Khayyat, dan beberapa ulama lain menukil ijma', ada yang menyebutkan ijma' kesepakatan para ulama atas hal itu gajah, dan mereka bersepakat bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin. Nah, ini harinya. Harinya hari Senin. Kalau hari Senin ini dasarnya jelas. Dasarnya hadis yang terdapat di Sahih Muslim. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Lalu beliau menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Senin tersebut saya dilahirkan, dan pada hari Senin tersebut Al-Quran diturunkan kepada saya. Wahyu diturunkan kepada saya. Ini pada hari Senin. Nah, ini yang menjelaskan kepada kita, atau jadi dasar bagi kita, kenapa ulama mengatakan bahwa ini harinya hari Senin. Karena ada hadis yang sahih yang dengan tegas menyebutkan hal tersebut. Selanjutnya, kita lihat, dan disebutkan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Sementara itu mereka berbeda pendapat apakah pada hari kedua, ke-8, ke-10, atau ke-12. Jadi maksudnya tanggalnya. Jadi Seninnya, Rabiul Awalnya, kemudian tahunnya kita sudah dapatkan. Nah sekarang tanggalnya. Tanggal berapa Rabiul Awal? Nah, beliau menyebutkan, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, tanggal 8 Rabiul Awal, tanggal 10 Rabiul Awal, atau tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 2, 8, 10, 12. Ini perbedaan pendapat tentang tanggal lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kita bicara tentang perbedaan pendapat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Nah, kemudian beliau mengatakan ini adalah 4 pendapat yang masyhur. Ketika beliau menyebutkan 4 pendapat yang masyhur, berarti ada pendapat lain, tapi tidak masyhur. 4 pendapat ini adalah 4 pendapat yang masyhur, yaitu 2 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, dan 12 Rabiul Awal. Kalau kita selama ini mengenal di masyarakat yang populer, dari 4 yang masyhur ini, yang paling masyhur 12. Bahkan, maaf, mungkin sebagian yang ikut kajian siang ini, ada yang mungkin baru pertama kali dengar, oh ada juga ya, yang berpendapat 2 Rabiul Awal. Selama ini tahunnya 12, bukan 2. Dan mungkin ada yang baru dengar, oh ada juga yang mengatakan 8 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal. Selama ini tahunnya 12, ya 12 Rabiul Awal. Sehingga kalau ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal itu dirasa asik. Sekali lagi, ini adalah bagian dari bagaimana kita mengenali para ulama, mengkaji bahasan-bahasan ini dengan cara yang mendalam, dan beberapa ulasan tadi kemudian diringkaskan, lalu yang sampai kepada kita disajikan dengan yang sederhana, bahkan mungkin bisa jadi disaripatikan, kemudian sampai pada kesimpulan yang dianggap paling masyhur dari sekian banyak pendapat yang ada, dan cukup pakai itu. Supaya kita bisa mengetahui bahwa pengetahuan kita tentang sirah nabawiyah itu harus diakui sebenarnya sangat dangkal. Ya, maaf, sebenarnya sangat dangkal. Karena kita semua ketahui buku yang disajikan oleh Imam Nawawi ini adalah buku ringkas dan sederhana. Dan beliau cukup menyebutkan ini ya. Beliau tidak sebutkan, kalau mau detailnya, beliau bisa sebutkan pendapat yang mengatakan
bahwa Nabi SAW dilahirkan tanggal 2 Rabiul Awal itu pendapat siapa? Bisa ditemukan di buku mana? Atau pendapat siapa dan siapa saja yang memilih pendapat itu? Kemudian ada yang menyertakan alasannya. Lalu yang mengatakan bahwa itu 8, 10. Mengapa mereka kok sampai mengatakan itu? Kok enggak 1 aja 12? Gitu. Nah, tentu para ulama yang kita kenal beliau-beliau ini kehati-hatiannya, ketelitiannya, menyebutkan pendapat ini bukan asal-asalan dan enggak ngawur. Nah, kemudian kita coba lihat di sini di catatan kaki nomor 14. Kita bisa lihat di sini, perbedaan pendapat mengenai masalah ini sangat tajam. Dan tidak mungkin bisa diputuskan bahwa yang benar, masih benar adalah ini. Yang lain salah. Sebab masing-masing pendapat itu memiliki pendukung dari kalangan ulama. Artinya, ulama yang mengatakan tanggal 8 juga mereka punya alasan. Dan mereka bukan orang sembarangan, mereka juga ulama. Artinya bukan kelas ustadz kampung misalnya gitu ya, yang wawasan dan pengetahuannya terbatas, bukan. Kalau ulama yang betul-betul mumpuni dan tinggal di kampung, iya. Jadi ilmunya mendalam, wawasannya sangat luas, analisanya tajam. Nah, itu yang kita dapati. Nah, kemudian di antara yang nah ini yang berkaitan dengan tanggalnya. Dan ketika disebutkan ulama-ulama yang ada tadi, dan di sini disebutkan ada 4. Kalau yang punya buku Ar-Rahiqul Maktum, karya Sofi Rahman Mubarakfuri, nanti kita akan dapatkan beliau menyajikan pendapat selain pendapat ini. Selain 4 ini. Bukan 2, 8, 10, dan 12. Tapi tanggal 9. Wah, ini ada lagi nih. 9 Rabiul Awal. Nah, sekali lagi, ketika para ulama menyajikan pendapat itu, mereka bukan asal-asalan, bukan asal nyebut angka kelahiran Nabi SAW. Ada yang pendekatannya dengan menggunakan ilmu hisab. Dan mereka mengatakan bahwa hari Senin pada bulan tersebut lebih tepatnya jatuh pada tanggal 9. Yang lain mengatakan sebetulnya nggak bisa dipastikan tanggal 9 juga. Kalau Seninnya tanggal 9, apa nggak mungkin Senin berikutnya di bulan yang sama, Rabiul Awal. Artinya berarti 7 hari kemudian. Atau 2 pekan dari tanggal 9. Kan juga masih sama, hari Senin juga. Tetap sama-sama Senin. Ya, tetap sama-sama hari Senin. Nah, ini alasan-alasan. Sehingga kalau kita lihat Sofi Rahman Mubarakfuri dalam bukunya Ar-Rahiqul Maktum, ketika menyebutkan pendapat, beliau juga menyertakan pendapat orang atau imam yang mengatakan, ya, pendapat imam yang mengatakan tanggal 9 itu, dan kemudian penelitian yang dilakukan. Jadi sekali lagi ini kita belajar menghargai. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa perbedaan pendapat seperti ini kita bisa maklumi. Masalah kita memilih pendapat yang kita anggap lebih cocok itu tanggal misalnya 12, tentu itu pilihan, silahkan. Tapi kita juga belajar menghargai yang memilih pendapat yang berbeda dengan kita. Nah, ini terkait dengan kelahirannya. Jadi, sekarang kita sudah bisa simpulkan, di kelahiran Nabi Muhammad SAW yang ada di sini, bahasan yang disebutkan adalah berkaitan dengan waktunya. Kalau tempatnya sudah jelas, itu tempatnya di Mekah. Tempatnya adalah di Mekah, dan itu jelas. Artinya tidak ada yang berbeda pendapat di situ. Tempat kelahirannya di kota Mekah, maka masalah
posisinya secara tepat atau akurat itu dari arah sofa kira-kira sekian ratus meter, kemudian posisinya kira-kira di tempat yang sekarang ini jadi perpustakaan. Nah, kemudian rumahnya Fulan dan Fulan di sebelah sini dan situ, ya kajian di kalangan para ahli tentu masih bisa kita dapati juga tidak sepenuhnya semua sepakat secara akurat bagi tempat persis kelahirannya. Apalagi ketika dilahirkan di satu tempat, kemudian di bagian sebelah mananya, ya kira-kira disitulah. Tapi yang jelas semua sepakat di kota Mekah, dan jaraknya dari kalau sekarang kita kenal Masjidil Haram, ya masuk area pelataran Masjidil Haram. Masuk area pelataran Masjidil Haram, maksudnya bukan di dalam Masjidil Haram. Kalau kita melihat tempatnya. Tapi biasanya para ulama mencukupkan dengan menyebutkan Mekah. Sama seperti misalnya kalau saya ditanya, lahirnya di mana? Saya menyebut kota Bandung, itu orang nggak tanya lagi Bandungnya di sebelah mana. Jarang ada orang bertanya tempat lahir itu sampai detail, kecuali kalau ada keperluan yang agak khusus. Biasanya penyebutannya umum. Seperti kalau kita ngisi belangko juga, tempat tanggal lahir. Kita cuma menyebutkan Bandung, kemudian tanggal. Tidak secara spesifik, di Bandungnya di bagian mana. Bandung itu luas. Ya, biasanya tidak diperdebatkan seperti itu atau diminta data detail dan diminta menyebutkan sampai dengan RT RW, kelurahan, kecamatannya. Biasanya cukup dengan menyebutkan kota. Lahir di mana? Di Jogja. Lahir di mana? Di Bandung. Lahir di Surabaya. Nah, biasa menyebut seperti itu. Sama dengan Nabi SAW juga dilahirkan di kota Mekah. Jadi kita bisa memahami kenapa Imam Nawawi tidak menyebutkan, karena sudah dipahami secara umum. Dan yang sudah dikenali seperti itu tidak disebutkan, bisa kita pahami alasannya. Karena kalau sudah jelas dan sudah tahu semua, nggak perlu menyebutkan, itu alasannya bisa dipahami. Alasan tidak disebutkannya. Sama seperti misalnya kalau kita memperkenalkan orang yang sudah dikenal dan sangat terkenal, biasanya perkenalannya singkat aja. Selanjutnya kami persilahkan kepada, lalu disebutkan namanya, yang kita tidak perlu menyebutkan biografinya karena orangnya sudah dikenal. Kecuali kalau ada hal yang agak spesifik yang perlu kita singgung. Ya, jadi beliau ini dulu masa remajanya, nah itu ada yang khusus yang ingin diceritakan. Tapi kalau nggak ada, biasanya cukup disebutkan yang umum saja. Nah, kemudian tadi karena sudah disebutkan tempatnya jelas di Mekah, berarti bahasan berikutnya adalah berkaitan dengan waktu. Waktu itu hari, tanggal, bulan, dan tahun. Harinya hari Senin, tanggalnya 12, itu yang paling masyhur, tapi ada yang mengatakan ada tanggal 2, 8, dan 10, selain tanggal 12. Bulannya Rabiul Awal. Nah, tahunnya ada 4 pendapat, ada yang menyebutkan tahun gajah, dan itu yang paling masyhur, dan dianggap sahih oleh Imam Nawawi. Kemudian ada yang mengatakan 10 tahun, 30 tahun, dan 40 tahun setelah tahun gajah. Nah, ini ulasan berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan saya sengaja agak perluas beberapa penjelasannya supaya kita bisa memahami beberapa bahasan yang terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Begitu yang saya sampaikan. Untuk bahasan berikutnya, kalau nanti kita bahas, nampaknya waktunya nggak cukup untuk kita ulas, kecuali kalau disebutkan sangat singkat tanpa penjelasan, dan sebaiknya kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab ya. Dan ini sudah ada yang monggo.
Ustadz, Ya, sepertinya di kolom chat room itu ada ada pertanyaan. pertanyaan Ya. dari Mas Yayan. Hmm. Assalamualaikum Ustadz, perbedaan pendapat seperti tanggal atau tahun lahir Nabi, itu kira-kira hikmahnya apa ya bagi kita yang awam ini? Matur nuwun Ustadz. Nih, perbedaan pendapat ini ya tentu yang pertama agar kita belajar memahami bahwa penentuan seperti ini tidak mudah. Kenapa? Karena pada saat itu untuk mengenali tanggal lahir atau menetapkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran seseorang, perangkat-perangkat untuk mendokumentasikan itu belum seperti zaman kita sekarang. Ini 15 abad yang lalu. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Bapak dan ibu kita saja, atau tarik ke mbah kita, yang lahir sebelum kemerdekaan. Ya, dan ibu saya lahir tahun 1930. Ketika saya ngobrol, itu hampir persis seperti kalau kita ngobrol dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang lahir di generasi tahun itu atau sebelumnya. Misalnya yang lahir tahun 1920 misalnya. Biasa kadang-kadang menyebutkannya begini, itu sebenarnya yang tercatat tahun 30, tapi sebetulnya tahun 1929. Nah, kita bisa bayangkan ini belum satu abad ya, baru beberapa puluh tahun silam. Dan itu di zaman yang kita sekarang merasa bahwa itu sudah lebih canggih. Ada akte kelahiran atau yang semacamnya. Dan pendataan juga lebih mudah karena sudah jelas ada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tidak mungkin tidak diketahui. Maksudnya sekarang nggak mungkin kita berbeda pendapat hari ini, hari Senin apa hari Selasa, itu nggak mungkin. Dan nggak mungkin kita berbeda pendapat hari ini tanggal 8 apa tanggal 7 gitu ya. Semua kita sepakat hari ini Senin 8 November 2021. Itu kita semua sepakat. Nah, kita bisa bayangkan itu yang baru puluhan tahun saja masih ada kejadian-kejadian seperti itu. Dan kalau saya merasa ini sering, saya nggak tahu jamaah sekalian biasa mendapati kejadian itu apa enggak, tapi saya biasa mendapati kasus-kasus atau kejadian-kejadian ketika ngobrol dengan orang tua, dengan mbah-mbah, itu biasa menyebut tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir itu sering ada dua versi. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi saya mendapati itu sering kejadiannya. Apalagi yang kelahirannya tahun 20. Saya pernah ketemu ada orang, beliau beliau sudah wafat, beliau lahirnya tahun 1900 belasan ya. Saya lupa 12 kalau nggak salah. Tapi saya ketemu beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian beliau cerita, dulu saya belajar di Jogja dan cerita macam-macam. Lalu kemudian ketika menyebut tanggal kelahiran, tanggal bulan tahun, ya beliau sebutkan ya kira-kira tanggal segitulah ya. Dulu tuh, nah lalu cerita tentang bagaimana ada dua versi. Kalau di ijazah tuh tahunnya sekian, tapi di tahun sekian. Nah, itu yang pertama, kita bisa memahami bagaimana kesulitan itu karena memang tidak ada data yang bisa dijadikan acuan secara valid. Kemudian yang kedua, karena kita ini berangkat dari prinsip-prinsip yang mengedepankan kaidah-kaidah ilmiah, maka semua data itu selalu kita cocokkan, ini datanya benar nggak? Sumbernya dari mana? Kita berani mengatakan itu jelas pasti hari Senin karena ada hadis di Sahih Muslim. Tapi ketika menyebut tanggal, kenapa kok ada beda pendapat? Karena memang nggak ada ayat Quran atau hadis yang menyebutkan itu. Kalau seandainya ada ayat Quran, kalau seandainya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak mungkin ada perbedaan pendapat. Kalau dengan tegas, seperti kalau menyebut hari Senin. Ketika menyebut hari Senin itu kan jelas, nggak ada penafsiran macam-macam. Nah, itu yang berkaitan dengan
perbedaan tadi. Dan kemudian yang ketiga bisa jadi hikmahnya bahwa kalau kita bicara tentang meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita fokusnya pada nilai-nilai yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tanpa harus terjebak dengan fokus berkaitan dengan sesuatu yang masih mungkin ada perbedaan pendapat. Artinya kita fokus pada bagaimana meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau sabar, beliau jujur, beliau menghormati orang tua dan seterusnya. Dan itu yang diambil, sehingga kalau seandainya kita tidak sepakat atau berbeda pendapat pada bagian-bagian yang tidak prinsip, artinya kalau tanggal 10 dengan tanggal 12 misalnya, ya tetap aja Nabi SAW itu orang yang jujur, sabar, kemudian beliau orang yang amanah dan seterusnya. Itunya tetap ya, meskipun selisih tanggalnya. Jadi kita lebih fokus kepada apa yang jadi sisi uswahnya, gitu. Wallahu a'lam. Nggih, matur nuwun Ustaz. Penjelasan Ustadz Ridwan tadi sama dengan apa yang pernah saya dengar itu tentang di zaman yang masih maksudnya belum sampai mundur ke belakang abad-abad yang lalu saja masih ada kemungkinan orang mencatat tanggal kelahirannya dengan suatu kejadian hal yang besar. Pernah saya bertanya kepada kakek saya atau nenek saya itu kelahiran bude saya. Itu dijawab, budemu kayak lahirnya waktu Jepang mlebu Indonesia. Gitu. Nah, Jadi dengan hal-hal kayak gitu, Ustaz. Jadi memang dan saya pikir menjadi sebuah kewajaran lah, maksudnya pada zaman itu 15 abad yang lalu pencatatan belum ada seperti kayak catatan sipil seperti sekarang, tidak ada yang mengharuskan pakai akta kelahiran, tapi memang orang-orang zaman dulu mungkin niteni jadi berbarengan dengan suatu peristiwa besar apa. Ini berikut ada pertanyaan lagi Ustadz yang masuk di YouTube ya, ditransfer Mas Jaka ke saya bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, di zaman kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tulis menulis sebuah kejadian sudah umum dilakukan oleh orang-orang di zaman itu? Mengatakan pertanyaan Ustadz, monggo. Kalau tradisi tulis menulisnya sudah ada, tetapi tulis menulisnya yang ada dan banyak itu berkaitan karya-karya sastra, itu yang banyak. Tapi pendokumentasian misalnya peristiwa ada kejadian apa ditulis, pada masa jahiliyah, karena kan kita bicara ketika Nabi SAW lahir itu masih masa jahiliyah ya. Pada saat itu belum punya tradisi seperti pada bangsa lain. Jadi misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Mekah yang mencatat nggak banyak. Dan selain sudah tidak banyak, kemudian peristiwa yang diceritakan, yang ditonjolkan bukan pada tadi tanggal atau hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Tapi peristiwa-peristiwa apa yang terjadi saat itu. Misalnya ada perang antar apa dengan apa yang terjadi sebelum Nabi SAW lahir, atau ketika Nabi SAW sudah lahir tapi belum jadi Nabi dan Rasul. Harbul Fijar misalnya. Tidak dicatat dengan jelas tanggal bulan tahunnya, tapi kejadiannya disinggung atau diangkat itu ada pada beberapa tulisan. Nah, itu berkaitan dengan pencatatannya. Jadi pencatatan peristiwa-peristiwa ya, atau kejadian-kejadian. Baru setelah Islam datang, kemudian pada masa-masa berikutnya pencatatan sudah terus berkembang dan bahkan ada yang pencatatannya sangat luar biasa berbasis kota. Tarikh Dimashq misalnya, sejarah kota Damaskus. Itu bicara tentang segala hal yang berhubungan dengan kota Damaskus. Yang tadi literaturnya disebutkan. Jadi
sampai bahas tentang jembatannya, sungainya, lalu gedung-gedung, ada madrasahnya, ini dan itunya, itu dibahas. Tapi itu kan sudah ratusan tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Artinya setelah Islam datang dan tradisi itu mulai berkembang. Begitu. Ya, matur nuwun Ustaz atas penjelasannya. Kalau menilik dari apa yang disampaikan Ustadz pada hari ini, intinya adalah disampaikan tentang mengenai hari kelahiran Nabi, kemudian tahunnya, bulannya, terus kemudian bagaimana cara kita mensikapi perbedaan perbedaan pendapat dalam terutama penentuan tanggalnya. Kalau yang tadi kan sepakat, apalagi untuk harinya itu berdasarkan hadis yang diterangkan oleh Ustadz Ridwan tadi jelas bahwa Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin. Terus kemudian yang sering menjadikan apa ya, bukan perdebatan, cuma ada yang berpendapat 2 Rabiul Awal, 8, 10 dan 12. Tapi intinya adalah mungkin seperti yang Ustadz Ridwan tadi sampaikan, bahwa sebenarnya bagaimana kita mensikapi perbedaan ini tadi. Kemudian disampaikan pula sudah menjadi kebiasaan ya, jadi orang-orang pada zaman dahulu, kakek nenek kita mungkin bahkan sampai pada bangsa Arab pada kelahiran Nabi itu juga menandai peristiwa-peristiwa kelahiran seseorang dengan sesuatu peristiwa besar yang terjadi pada waktu itu. Jadi saya jadi ingat waktu kecil itu saya tinggal di di Ustadz di daerah Randu Blatung di Blora. Dan sebagian besar masyarakatnya itu banyak yang saya ini bukan menyebutkan perbedaan, tetapi saya ingin bercerita mengenai kenangan saya mendapatkan informasi kelahiran Kanjeng Nabi ini. Jadi sebagian besar masjid-masjid yang di Randu Blatung itu diwarnai oleh para ulama-ulama dan orang-orang Nahdlatul Ulama. Saya ingat setelah adzan itu mereka banyak yang melakukan puji-pujian yang dibaca itu. Jadi ada puji-pujian yang mengenai Nabi, ada yang kayak semacam puji-pujian tombok hati atau apa. Dan saya ingat waktu itu bahwa disampaikan di situ kalau dalam bahasa Jawanya Nabi Muhammad, ibune Siti Aminah, bapaknya Abdullah, lahirin tahun gajah, nah, seperti itu tuh. Dan itu melekat di kepala saya meskipun setelah beberapa kali membaca buku-buku Sirah Nabawiyah baik yang Ustadz sampaikan maupun buku-buku yang pernah saya baca itu, kalau nggak salah karangan Dr. Najib Alikan atau yang dari Mesir itu disebutkan juga hampir sama sih sebenarnya. 12 Rabiul Awal, ada yang bilang 8 atau gimana. Cuma yang ingin saya garis bawahi, semoga dengan ilmu yang dibagi oleh Ustadz Ridwan ini menjadi tambahan tambahan wawasan cakrawala dalam beragama kita, terutama mengenal Nabi Muhammad SAW. Mas Jaka, apakah ada pertanyaan lagi? Sedikit Mas Hanif. Oh, ini ada di chat itu di Maman ini tanya. Untuk kejadian tahun gajah, mohon dijelaskan lagi kejadiannya seperti apa tadi. Tahun gajah itu peristiwa ada penyerangan Abraha. Jadi Abraha ini raja yang merasa kesal dengan keberadaan Ka'bah karena didatangi oleh orang dari berbagai wilayah di Jazirah Arab dan menarik perhatian. Sementara mereka ingin tempat mereka yang jadi tempat yang dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai wilayah. Maka lalu dia berpikir gimana caranya untuk menghentikan itu, ya yang paling praktis, hancurkan aja Ka'bahnya. Nah, kemudian mengirim pasukan, dan pasukannya tadi menggunakan kendaraan gajah dan dalam jumlah yang besar, kemudian gajahnya juga
kendaraan yang memang saat itu tentu menarik perhatian karena memang bentuknya dan digunakan untuk kendaraan berperang ya. Nah, kemudian ketika hendak menghancurkan Ka'bah, singkat cerita, lalu kemudian Allah binasakan mereka dengan Allah mengirimkan burung yang Allah lalu kemudian abadikan dalam surat Al-Fil. Al-Fil itu kan artinya gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian Allah ngirim tayran ababil, burung. Kemudian sebagian mengatakan itu nama burungnya burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjid. Allah kirimkan dan Allah binasakan mereka dengan bebatuan yang Allah kirim lewat burung tersebut, dan akhirnya gajah-gajah tersebut dibinasakan. Ya, selain pasukannya yang menggunakan gajah, kemudian gajah itu dibinasakan dengan batu-batuan yang dilemparkan oleh burung-burung tersebut. Ini juga peristiwa yang tidak lazim, ya, peristiwa yang luar biasa. Maka kemudian menarik perhatian untuk kemudian akhirnya muncullah dengan penamaan tahun gajah. Kalau di Al-Quran ya jadi nama surat Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Begitu? Allah alam. Satu Mas Anies. Monggo Pak. Iya tadi maaf ini terkait Ustaz. Saya nanya tanggal nih karena kebetulan ingat dulu ujian pelajaran agama Islam ya. Jadi kalau kita sebenarnya ada perbedaan pendapat, ini kan taunya selama ini kita 12 Rabiul Awal gitu ya. Jadi kalau kita menjawab tidak tepat kan di ujian disalahkan tuh kelihatannya. Ya mungkin itu aja kan dari saya. Ya, biasanya kan kalau pelajaran itu berkaitan dengan apa yang diajarkan ya. Jadi kalau kurikulumnya menyepakati menggunakan tanggal 12 ya sebenarnya nggak ada masalah. Karena kan ada 4 pilihan tadi yang kata Imam Nawawi itu masyhur, lalu kemudian yang dipilih 12 dan itu nggak ada masalah kalau dipilih itu, dan kemudian itu diambil dari yang dianggap lebih masyhur dari semua pendapat yang ada itu. Gitu. Yang Mas yang menjadi masalah itu kalau pilihannya 4 itu 2, 8, 10, 12 ada semua. Nah, itu Iya, makasih. Masakallah, Ustaz. Mungkin untuk kajian pada siang hari ini kita cukupkan nggih Ustadz Ridwan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada jamaah yang mengikuti kajian ini, baik yang ada di ruang Zoom yang di Zoom meeting maupun yang ada di YouTube. Semoga memberikan manfaat dan menambah cakrawala, menambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kepada Ustadz Ridwan Hamidi yang menyampaikan kajian Sirah Nabawiyah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita tutup kajian pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hamidi. Sama-sama.